والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب اكتباب للآبدين وللهدائرين. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Semalam kita sudah membicarakan tentang penyakit hati yang bangaran hiri dengki dan dendam. Kemudian lagi penyakit hati yang bangaran takabur dan ujub. Kemudian kita malam ini membicarakan tentang penyakit hati yang bangaran al-ghadab. Al-ghadab adalah penyakit hati, penyakit dalam hati atau disambat dengan penyarikan. Penyarikan ini adalah merupakan penyakit hati yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul nara al-asab." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemarah itu merusak lawan iman, sebagaimana merusak oleh api akan kayu bakar. Jadi artinya rugi benar kalau kita punya sifat penyarikan. Mudah-mudahan kita dengan berkat mendengar seperti ini, kita berusaha jangan sampai kita bisi sifat penyarikan. Karena orang yang bisi sifat penyarikan rugi benar. Awaluhu khusranun wa akhiruhu nadamun. Orang penyarikan tuh awal-awalnya rugi, akhirnya nyasal. Nah, itu orang penyarikan. Akhraja Baihaqi wa Ibnu Asakir, telah mengeluarkan Imam Baihaqi dan Ibnu Asakir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah. Muawiyah ini adalah sahabat Rasulullah. Iyyaka wal ghadaba, takuti olehmu pemarah. Fa innal ghadaba, maka sungguhnya pemarah yufsidul iman, merusak ia akan iman, kama yufsidus sabra al asala, sebagaimana merusak gatah kayu nang pahit akan madu. Nah ini yufsidus sabra al asala. Di hadis lain antara Rasulullah bersabda, yufsidul iman kama yufsidun naru al asa atau al khatabah. Jadi nangaran penyarikan ini merusak lawan iman, naudzubillah. Jadi berusaha. Imam Syafi'i ada madahi lawan kita. Siapa nang mengamalkan membaca limbah asar 3 kali, mudah-mudahan kita kau mengamalkan. Kawa mengamalkan 3 kali membaca limbah asar, alam nashrah laka sadrak, sampai habis surah alam nashrah laka sadrak 3 kali limbah asar. Saban hari insyaallah akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala sifat penyarikan. Mudahan kita kau mengamalkan. Itu Imam Syafi'i madahkan, siapa yang mengamalkan limbah asar membaca alam nasrah 3 kali atau 7 kali, nah, insyaallah sifat penyarikan akan hilang padanya. Ngalih benar penyarikan nek, maka merusak iman. Lamun iman lah merusak, ya apalagi mati pada nyata sarik. Nah, mutu bigaizikum ya Allah Ta'ala, mati olehmu dengan kemarahan kamu. Matinya mati kada beriman, naudzubillahi min dzalik. Datang sarik mati, sarik lawan Allah Ta'ala, sarik lawan Allah Ta'ala. Kenapa jadi sarik lawan Allah Ta'ala? Hidup diuji oleh Allah Ta'ala dengan keadaan yang kada bagus.
Ya kan ujian Allah Ta'ala ini ada yang bagus ujiannya, ada yang kada bagus ujiannya. Lalu diuji oleh Allah Ta'ala karena yang kada bagus sarik. Nah, lalu lantaran sarik mati, mutu bigaizukum ya Allah Ta'ala. Mati olehmu dengan sebab kemarahan kamu. Mati lantaran sarik, mati kafir, naudzubillah min dzalik. Mati lantaran sarik. Nah, oleh karena itu mun kawa sifat penyarikan itu mun kawa dibuangi. Udah nih bersama-sama kita karena sifat penyarikan ini luar biasa. Iblis pun menggoda manusia. Nang paling nyaman ujar iblis orang itu penyarikan. Itu nang paling nyaman. Itu nang paling nyaman ujar iblis. Nang paling membantu lawan aku menggoda manusia orang itu penyarikan. Nyaman kan iblis. Kan itu sudah kita tahu tuh nak usaha antara lain itu usahanya itu mengamalkan surah Al-Nasrah dibaca 5 asar 3 kali atau 7 kali. Yang buat benar penyarikannya 7 kali baca. Ya Allah. Cangkal pang orangnya. Wal kharaiti, dan riwayat daripada Imam Kharaid, iyyakum wal bugda'a, jauhi olehmu akan penyarikan. Fa innaha, maka bahwasanya penyarikan al khaliqatu, maha bisakan pahala. Nya ada bisa pahala, habis pahala. Al khaliqatu, manggundul. Manggundul itu bukan manggundul rambut, manggundul pahala. Wa ibnu Syahaini yaqullahu, riwayat daripada Ibnu Syahain, yaqul, ia bersabda, riwayat daripada Ibnu Syahain, yaqulullah, berfirman Allah, Ibnu Adam, uzkurni hina taghdaba, ingat olehmu akandaku ketika engkau marah. Ingat olehmu akandaku ketika engkau marah. Di lamun sarik katan sarik, ingat akan Allah Ta'ala. Ujar sekian Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala namadahi. Hadis qudsi ini, yaqulullah, berfirman Allah, Ibnu Adam, wahai manusia, uzkurni hina taghdab, ingat olehmu akandaku ketika engkau marah. Azkuruka, niscaya aku ingat akan engkau hina abdaku, ketika aku marah. Jadi lamun Allah Ta'ala kita tuh datang sarik ingat tahun Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ingat tahun kita ketika Allah Ta'ala sarik tahun kita. Artinya apa? Lamun Allah Ta'ala ingat tahun kita, Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Wala amhaquka fiman amhaqa, dan tidaklah aku membinasakan akan engkau fiman amhaqa, pada orang-orang yang aku binasakan. Wala amhaquka fiman amhaqu, dan tidaklah aku membinasakan pada orang-orang yang aku binasakan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ada jadi sarik. Kenapa? Amalannya karena kita bila sarik ingat lawan Allah Ta'ala. Ingat lawan Allah Ta'ala. Lalu setelah ingat Allah Ta'ala, ambil sarik, itu maksudnya. Ingat Allah Ta'ala, sarik aja terus, suaranya kada jadi obat. Orang beringatan Allah Ta'ala ambil sarik, itu maksudnya. Nang orang ini akan apabila
Allah Ta'ala sarik kepada seseorang itu, maka orang itu diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa orang tadi bila sarik kau menahan. Ada kalau hadis Nabi, ujar hadis Nabi, laisa syadidu bisur'ah, tidaklah dikatakan orang itu kuat dengan sebab menang tinju, walakin asyadidu alladhi yamliku nafsahu idal ghadaba. Akan tetapi orang yang dikatakan kuat yaitu orang yang dapat meredam nafsunya ketika marah. Memang kuat. Itu yang dinamakan orang kuat, sekalipun orangnya berjalan geliur-geliur aja. Tapi orangnya kau menahani apabila sarik kau menahani. Maka orang itulah yang dikatakan kuat. Rasulullah mengatakan kita wal hakim daripada hakim innal ghadaba, sesungguhnya marah, maisamun min nari jahannam, sesungguhnya marah tanda daripada api jahannam. Yada'allahu ala niyati ahadikum, meletakkan akan dia oleh Allah atas hati salah seorang kamu. Jadi memang ada di hati itu diandak oleh Allah Ta'ala. Marah itu ada diandak. Ala taro, apakah tidak engkau memperhatikan annahu, bahwasanya idza ghadaba, apabila marah dia, ihmarrat ainuhu, habang matanya. Sarik itu matanya abang. Warbadda wajuhu, panas muhanya. Wantapahat audajuhu, dan menggelambung urat pinggulunya. Di sini gelambung sini, bawa kancangan urat bulu, ya kan? Itu orang sarik. Nah, itu tandanya kan. Wa Turmudi, riwayat daripada Imam Turmudi, lin nari babun, di dalam neraka ada satu pintu. La yadkhuluhu, kada masuk akan dia pintu dalam neraka tadi illa man syafi gaizuhu bisuhillah, kecuali orang yang terbit marahnya dengan marah Allah. Artinya memang orang ini marah kepada Allah kemudian mati dengan kemarahan kepada Allah tadi, masuk di pintu nang bangadan, apa pintu nang ada di neraka, pintu kemarahan Allah. Wa Tabrani, riwayat daripada Imam Tabrani, man dafa'a ghadabahu dafa'allahu anhu adabahu. Nah, barang siapa menolak dia, barang siapa menghilangkan dia, ghadabahu akan marahnya, dafa'allahu anhu adabahu, niscaya menghilangkan oleh Allah daripadanya akan azabnya. Nah, jadi orang nang kau menahani sarik, Allah Ta'ala akan menghilangkan azab daripada inya. Ini amalan supaya jangan kena azab. Apa amalannya? Ya jangan disarik. Bila sarik, tahani.
Wa Ahmad wa Abu Dawud, dan riwayat daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Innal ghadaba minasyaitan wa syaitanu khuliqa minan nari. Sesungguhnya sarik minasyaitan, terbit daripada syaitan. Kurang sarik itu terbitnya daripada syaitan. Wa syaitanu khuliqa minan nari, dan syaitan diciptakan daripada api. Ya, jadi akan matanya abang, muhanya pucat, panas muhanya, urat penggulunya menggelambung, ganal. Jangan ditampaykan dah jawaban dari kan kalau api muntungnya lah, lantaran sarik. Wa inna ma yatpa'u bil ma'i an-naru, dan hanya saja dipadamkan orang dengan air akan api. Nah, jadi kalau hendak memajamkan api, lawan banyu. Fa'idza ghadaba ahadukum, maka apabila sarik salah seorang kamu, wal yatawadda, maka hendaklah berwudu ia. Ilamun ratan sarik dah, bawa wudu, insyaallah ampun sarik. Pertama tadi mengatakan Allah Ta'ala, kan orang baca wudu itu baca bismillah, ya kan? Sunat baca bismillah. Itu ingat pulang wudu ini Nabi melajari. Ingatlah Rasulullah pulang. Nabi melajari wudu itu, Nabi melajari. Jadi ingat akan Nabi yang melajari. Ay mapa Nabi basuh muha, ya kan? Ay mapa Nabi basuh tangan. Ay mapa Nabi basuh setangan kepala. Ay mapa Nabi basuh dua telinga. Ay mapa Nabi basuh dua batis. Nah itu ngarannya berwudu yang sempurna. Insyaallah marah akan hilang dibawa berwudu. Wa Tabrani, dan riwayat daripada Imam Tabrani, lau yaqulu ahadukum idza ghadiba, jikalau membaca salah seorang daripada mereka apabila marah. Nah, dibacaannya bila sarik, ya kan? Bila sarik baca gini saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kita rajin kada. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Yang itu kita baca zaman sarik. Masya Allah. Ya, padahal sarik nih, gitu dibaca. Padahal Nabi melajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lamun sarik itu dibaca. Idza ghadiba a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca. Lau yaqulu ahadukum idza ghadiba, jikalau membaca salah seorang daripada mereka apabila marah, ia ngapa dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhahaba atu baizuhu, niscaya hilang daripadanya marahnya. Kita bacaannya cuma kan kurang marah tadi Pak, kan iblis nama mendampingi. Iblis nama mendampingi. Lalu ada ingatan lagi. Cuma tadi, insyaallah kalau kita mau mengamalkan alam nasyrah tadi, ya, alam nasyrah alam asodrak di bahasa 3 kali atau 7 kali, nah, insyaallah sifat penyarikan itu akan hilang insyaallah. Itu Imam Syafi'i melajari. Apa nyarikan nih? Itu maka deh pemulaannya
penyarikan itu apa? Pemulaan penyarikannya rugi. Ya. Anak makan udah jadi, antara sari rugi kalau maka nyaman banget makan. Oh ya, karena sari ada jadi makan. Ada jadi makan. Karena sari bisa dihampurakan bisa, ya kan? Penghabisan itu apa? Menyesal. Uma sayangnya dimakan kada, ya kan? Penghabisannya menyesal. Wa akhiru nadamun, itu orang sari. Waruya, dan diceritakan anna ba'da sahabah. Nah ini sahabat, sesungguhnya sebagian sahabat hamalahul ghadabu, membawa akan dia oleh marah. Sahabat ini artinya orang nang bakawan lawan Nabi, beriman lawan Nabi, tapi orangnya menyarikan. Hamalahul ghadabu ala anil tadda anil Islam, atas bahwa murtad ia daripada Islam. Kenapa? Lantaran penyarikan. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat tak, apalagi kita nang kurang biasa gini aja, ya kan? Kurang nang bakawan Nabi. Memang penyarikan ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Luar biasa. Itu deh, jangan nyawa Tuhan kita lawan dia. Berapa nyarikan? Jangan nyawa Tuhan kita lawan dia. Berapa nyarikan? Nah, jadinya kada ada lagi sifat enam bujur, dan ada lagi sifat enam bujur, dan ada lagi kalau sudah marah. Kenapa? Ya iblis tadi nama mendampinginya. Jadi lamun bapak delta lamun orang sarik dah kawan lagi. Itu bang al-ghadab minasyaitan. Tarik itu daripada syaitan. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan tadi dalamnya surat tadi, dan kau mengamalkan, insyaallah sifat penyarikan akan hilang, insyaallah. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat membawa akan dia oleh marah atas bahwa murtad dia daripada Islam. Wa mata kafir, dan mati ia hal keadaannya kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa mata kafiran, dan mati ia hal keadaannya kafir. Nauzubillah. Sahabat orangnya. Pada amal, maka renungkan olehmu. Pada amal, maka renungkan olehmu syarrul ghadaba, bahayanya pemarah. Wa ma yahmilu alaihi, dan apa-apa yang membawa ia atasnya. Wal iyadu billah, dan berlindung dengan Allah daripada pemarah. Wa an Wahb bin Munabbih, dan daripada Wahab bin Munabbih, anna rahiban fi sawma'atihi. Nah ini cerita Wahab bin Munabbih, bahwasanya seorang pendeta di dalam peribadatannya, jadi pendetanya ada di sebuah tempat peribadatan. Arada syaitanu ayyudillahu, menghendaki oleh syaitan bahwa menyesatkan dia akan dia. Jadi syaitan ini menghendaki supaya pendeta tadi sesat. Pendeta tadi datang beribadat di tempat peribadatannya. Syaitan hendak menyesatkan lawan pendeta tadi.
fa'ajaza anhu, maka lemah ya setan anhu daripadanya. Dan kalah setan, kalah. Panadahu, maka memanggil ia setan hu akan dia, liyabtatahalahu, supaya membukakan ia baginya. Ya kau masuk yuk setan dibukakan. Dikiaunya dari luar, supaya pendeta tadi membukakan lawang. Pasakata, maka berdiam dia. Pendeta tadi berdiam pendeta. Faqala, maka berkata setan, indah bata nadamta, jika engkau berangkat engkau menyesal. Indah bat nadamta, jikalau hilang ya engkau menyesal. Indah bat, jika hilang ya engkau menyesal. Apakah ini ya kan yang dipadahkannya oleh setan? Jangan nyesal lah aja setan nyawa hilang. Ya, ini setan menggoda lawan pendeta tadi. Pasakata, maka diam dia. Siapa yang diam? Pendeta tadi. Faqala, maka berkata setan, Anal Masih, aku Al-Masih. Karena pendeta tadi mendengar Al-Masih itu kan nabinya ya Allah. Rahib itu ulama Yahudi, ulama Nasrani. Lalu setan tadi mengucap Anal Masih, fajabahu, maka menjawab dia akan dia. Lalu pendeta tadi menjawab, waqala, dan berkata, ya in kuntal masih fama asna'u bika, jika ada engkau al-masih maka apa yang aku kerjakan dengan engkau. Ya, lamun ikam nih ujar pendeta tadi al-masih, napa nak ulun gawe untuk pian manyahuti lawan iblis tadi. Alasta qad amaltana bil ibadati wal ijtihadi, bukankah engkau, bila pendeta tadi, qad amartana, sungguh memerintahkan akan kami bil ibadati, dengan beribadat, wal ijtihad, dan ijtihad, wa wa'adtana al-qiyamata, dan engkau janjikan akan kami al-qiyamata, akan kiamat. Falau ji'tana yauma bighairi dalika, maka jikalau engkau datang akan kami, al-masih itu kan kena turun pada hari kiamat itu lah. Falau ji'tana yauma bighairi dalika, maka jikalau engkau datang akan kami pada hari ini, bighairi dalika, bukan yang demikian itu, lam naqbaluhu, tidaklah kami menerima akan dia minka daripada engkau. Jadi ujar pendeta tadi, lamun ikam datang bukan tujuan nang kusamban tadi, aku pada menerima akan engkau. Ujar pendeta tadi menjawab, Fa'akhbarahu, maka menghabarkan dia akan dia. Lalu setan tadi menghabarkan lawan pendeta. Ujarnya apa? Annahum setanun, bahwasanya nang ucap al-masih itu siapa? Setan. Ja'a, datang ya setan, liyudillahu, untuk menyesatkan dia akan dia. Tapi ada kawan, ada kan? Ada kawan. Kenapa? Karena pendeta tadi urangnya dasar bujur-bujur melaksanakan perintah Allah, beribadah bujur-bujur. Ada kawan. Annahu setan, ja'aliyu annahu setanun, ja'aliyu illahu malam yastati', maka tidak kuasa ia. Ada kawan disatakan pendeta tadi, malam yastati', maka tidak kuasa ia. Summa qala lahu, kemudian berkata ia,
Iya setan lahu bagi pendeta tadi. Salni amma syi'ta akhbaraka. Ujar setan, ucapnya lahu baginya, salni, tanya oleh Muhammadku. Salni, tanya oleh Muhammadku. Amma syi'ta, daripada apa-apa yang kau kehendaki. Akhbaraka, niscaya aku kabarkan akan engkau. Ujar setan, pepandai lawan pendeta tadi. Qala, berkata pendeta, ma uridu an asalaka an syai'in. Tidaklah aku menghendaki bahwa aku menanya akan engkau daripada sesuatu. Ujar pendeta tadi, aku kadang menakut-nakut apa nih kamu? Kuli, katakan olehmu bagiku asyaitanu mudabbiran, bermula syaitan ma'atur. Setan muruk ini. Faqala lahu rahim, maka berkata baginya oleh rahim, ala tasma'u, apakah tidak engkau mendengar? Ujar pendeta nih. Qala syaitan, bala, dengar ya. Qala, berkata pendeta, akhbirni, kabarkan olehmu akan daku, ayya akhlaqin, ayya akhlaqi bani Adam a'wanu laka alaihim. Ujar pendeta bertakun, ayya akhlaqin, apa jua perangai manusia yang sangat membantu bagi engkau atas mereka, atas mencelakakan mereka. Alaihim berarti atas mencelakakan mereka. Apa jua akhlak manusia yang sangat membantu bagi engkau. Engkau ini syaitan, alaihim, atas mencelakakan mereka. Jadi ujar pendeta bertakun, oh iblis, oh syaitan, perangai manusia yang membantu atas mencelakakan mereka seorang itu apa akhlaknya? Qala, berkata iblis, ujar iblis apa? Al-hiddatu, marah, marah. Ya najeun teh. Nangaran saring itu mbahnya saring jangan nyawa Tuhan kita lawan, apalagi nyawa. Nah itu lawan saring sudah turang saring itu bocap tak. Jangan nyawa dia, Tuhan kita lawan. Ayo datangkan Tuhan kemana jenya. Ya. Siapa kita nang bocap? Itu sih. Nang anak bakal lawan Tuhan siapa? Umat Nabi Musa. Dan Harun lain, ambil perang lawan Nabi Musa. Yang dimasuki dimasuki nyamuk dalam telinga dan hidung. Ya, itu anak perang lawan Allah Taala. Itu orang penyarikan. Akhirnya anak perang lawan Allah Taala, ya Allah Taala musuh nyawa ngapa nah? Jangannya pilih nyamuk bergigit. Yang paling halus dia musuh. Pilih Allah Taala nyamuk. Masuk dalam hidung, akhirnya nampak keluar nang kayak pipit dengannya. Yang dimakannya otak. Itu orang penyarikan. Allah Ta'ala diberi perang.
Lalu ujar setan, yang paling membantu lawan manusia untuk mencelakakan manusia, al-hiddatu, marah. Innar rajula, ujar iblis nih, idza kana hadidan, sesungguhnya seseorang, bini-bini laki-laki sama aja. Idza kana hadidan, apabila adalah ia marah, qallabnahu, kami bolak-balikkan akan dia. Bahasa kitanya, kami timang-timang akan dia. Qallabnahu, kami timang-timang akan dia, kama yuqallibu sibyan al-qurrata, sebagaimana menimang-nimang oleh anak-anak akan bola. Nah, ya lah. Oh, ada ambung-ambungnya. Oleh setan mambung-ambung lawan orang nang penyelidikan tadi. Baru di kebohongannya, kata sakannya, ya, diputar-putarnya, ditimang-timangnya sebagaimana menimang-nimang oleh anak-anak akan bola. A'adallahu minasyirk min syarri syaitan. A'adallahu, mudah-mudahan melindungi akan kita oleh Allah daripada kejahatan syaitan, wa syarikahu, dan kawan-kawannya. Dan syaitan kita ada gampang-gampang. Ada tahu kita melawan. Jagau, alim pulang orangnya. Alim, jagau, setan. Kuat pulang orangnya. Jadi kita minta tolong Allah Ta'ala aja, minta tolong lawan Allah Ta'ala, supaya jangan tertipu daya oleh syaitan. Dia bisa bener pulang syaitan bisa bener pulang membulak-balikkan fakta. Tentang kebaikan dipadahakannya kejahatan, itu setan. Nang kejahatan dipadahakannya baik, kan? Lalu akhirnya kita memandang kebaikan rasa kejahatan, padahal kejahatan dipadahakannya kebaikan. Lalu ada menggawe kejahatan rasa rugi pada. Kenapa? Itulah setan membolak-balikan fakta. Jadi kita tertipu daya. Nabi Adam pun sudah ditipunya. Padahalnya Nabi Adamnya tahulah, jadi akan Allah Ta'ala melarang lawan nyawa makan buah itu. Kalau lawan nyawa makan buah itu, nyawa jadi nabi, nyawa jadi malaikat, dan nyawa kekal dalam surga. Karena Nabi Adam hendak kekal dalam surga dan hendak supaya tinggi derajat, lalu hendak makan buah tadi, lalu memutih, memakan, akhirnya tak keluar daripada surga lantaran ditipu daya oleh iblis. Bersumpah pulang Nabi iblisnya lawan Nabi Adam pundanya lantaran kawan jalan nyawa ini pada apa? Itulah iblis. Khatimatun, penutup Tabli Qazmil Ghaizi, penutup pada keutamaan meredam kemarahan. Jadi orang nak awal meredam kemarahan ada keutamaannya. Wal afwi, dan pemaaf. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Abi Dunya, telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan
Ibnu Abi Dunya, man qazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala infadihi mala Allahu qalbahu aminan wa imanan. Barang siapa dapat meredam kemurkaannya, kemarahannya, wa huwa yaqdiru ala infadihi, dan ia mampu atas melepaskannya. Jaka seorang enak namparnya kawan ya. Jaka seorang anak mahampas piring serakan kawan ya. Ya, lantaran sari. Cuma ditahanin. Mala Allahu qalbahu, niscaya memenuhi oleh Allah akan hatinya aminan, akan keamanan, wa imanan, dan iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita daripada sifat marah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita kawama malakan nang alam nasyrah tadi 3 kali timbah asar 3 kali atau 7 kali tadi, insyaallah akan hilang insyaallah. Wa Ibnu Asakir, riwayat daripada Ibnu Asakir, wajabat mahabbatullah ala man awlahu pahalima. Riwayat daripada Ibnu Asakir, wajib kecintaan Allah atas orang yang marah. Maka karena marah pahalima, maka menahan ia. Halim itu katanya menahan marah, bukan tanda pemarah, tapi menahan marah. Pahalima maka menahan ia. Kurangnya nih sarik, tapi ditahaninya. Maka orang itu dicintai Allah. Jadi lamun orang itu penyarikan pula. Penyarikan diberi Allah Ta'ala sifat penyarikan. Tapi kalau menahani, maka orang itu ngarannya diberikan rahmat oleh Allah. Pinanya udah bagus nih diberi sifat penyarikan. Pinanya nih, tapi Allah Ta'ala memberikan bagus. Kenapa? Awalnya menahani. Maka diberikan oleh Allah Ta'ala kecintaan mahabbah daripada Allah lantaran inya penyarikan. Jadi itu teh ya. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bagus saja semua, cuma kita kadang arti. Makanya wiridan dilajari oleh orang-orang tua kita bari apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu pasti bagus. Cuma kita kadang ngerti lalu rusak jadinya karena kadang ngerti. Jadi artinya bagus ngerti juga pandang ada. Apa sudah ngerti ya belajar pada dengar. Insya Allah kalau kita mau pada dengar belajar, insya Allah akan timbul kembali di kita. Insya Allah timbul tunggal di kita insya Allah. Dengan sejarah dapat dibacakan berkat dan manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk mengamalkan. Pertama tadi membaca Alam Nashrah 3 kali limbah azhar. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup. Begitu juga dosa abah kita dan juga dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita, keluarga kita berkah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mati dalam keadaan iman Islam, dapat mengatakan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'alamna wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli al-ilm wa na'udzu bika min ahli ad-dhalal wa fi'atil juhal. Wa sallallahu alaihi wa sallam
alaihi wasallam. Masya Allah. La quwwata illa billah.